Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang uji hipotesis untuk dua populasi, yang mana tentu saja karena ada dua populasi, maka kita akan berurusan atau berkaitan dengan dua parameter. Percabangan yang ada, yang menjadi tipe-tipe dari uji hipotesis untuk dua populasi ini ada tiga. Yang paling kiri berwarna coklat, kemudian tengah kuning, kanan ini hijau. Saya mulai dari yang berwarna coklat. Di sini adalah uji hipotesis tentang dua populasi, yang mana antara 1 dan 2, maksudnya populasi pertama dan populasi kedua, itu tidak ada keterkaitan objek under discussion atau titik-titik amatan atau objek eksperimen ataupun objek amatan satu sama lain. Keduanya itu bebas, tidak ada urusan, tidak ada keterkaitan, dan tidak ada hubungan. Ya, sebagai contoh, misalkan saya ingin mengamati rata-rata penghasilan per bulan dari masyarakat yang ada di kota Jakarta dibandingkan dengan ukuran yang serupa dari masyarakat yang ada di kota Surabaya. Nah, sebagaimana kita tahu, warga atau masyarakat yang tinggal di kota Jakarta tentunya berKTP Jakarta, normalnya dia atau mereka tidak tinggal di kota Surabaya. Demikian pula sebaliknya. Populasi yang ada di Surabaya, bila memenuhi prosedur kependudukan, dia tidak akan memiliki status kependudukan yang sama di kota Jakarta. Karenanya dikatakan di sini objek amatan, yaitu masyarakat yang akan kita ambil datanya terkait dengan penghasilan per bulan tadi, itu independen, bebas satu sama lain, yaitu satu di Jakarta dan satu di Surabaya. Beda halnya dengan percabangan yang kedua, yaitu yang warna kuning ini. Yang warna kuning ini adalah sama, masih uji hipotesis untuk dua populasi, tapi di sini khusus untuk sampel yang berpasangan atau paired sampel. Artinya karena di sini paired, maka konsekuensinya nanti adalah ukuran sampel pertama dan ukuran sampel kedua itu harus sama. Notasinya N1 akan sama dengan N2. Kemudian fenomena yang seringkali dianggap sebagai contoh yang bersifat generik dari uji hipotesis kelompok paired sampel ini adalah fenomena before lawan after. Jadi ada perlakuan sebelum dan perlakuan setelah. Sebagai contoh, misalkan dalam satu perusahaan, ya, saya punya satu gugus kerja yang menangani keluhan dari pelanggan, misalkan begitu. Nah, saya catat keluhan pelanggan yang masuk pada gugus kerja tersebut atau pada sebuah tim tersebut, ya, pada kondisi atau pada situasi sebelum gugus kerja tersebut saya ikutkan pelatihan atau workshop tentang peningkatan layanan kepada customer. Saya catat datanya before. Selama satu kurun waktu tertentu, misalkan 1 bulan. Kemudian setelah tepat 30 atau 31 hari, saya minta mereka untuk berhenti bekerja, lalu saya ikutkan pelatihan atau training. Sampai dengan pelatihan selesai, saya ukur lagi performa mereka untuk menangani keluhan-keluhan terkait dengan servis yang diberikan perusahaan kepada customer. Nah, kalau tadi kondisinya sebelum training, itu bisa dianggap sebagai before treatment. Kita punya statistikanya. Kemudian nanti akan saya bandingkan dengan kondisi after treatment atau setelah gugus kerja saya tadi mengikuti atau melaksanakan pelatihan tentang peningkatan kualitas layanan kepada customer. Saya ukur, saya bandingkan satu sama lain. Nah, ini fenomenanya kalau dibandingkan dengan yang kelompok cabang coklat tadi, tentu saja ya, populasi di Jakarta tidak harus sama jumlahnya dengan populasi yang ada di Surabaya, karena independent sampel. Nah, beda halnya dengan paired sampel ini tadi. Tentu saja gugus kerja saya sebelum training dengan gugus kerja saya setelah training, itu umumnya ya, jumlah personnya atau workernya itu adalah sama. Karenanya
Nah, di sini disebut sebagai paired sample. Singkat kata, independent lawan before and after. Kemudian yang ketiga, cabang yang berwarna hijau, ini agak berbeda sedikitnya. Yang diuji itu adalah proporsi dari populasi. Proporsi di sini itu tentu saja satu ukuran yang menunjukkan kapan sebuah subset dari populasi itu menyetujui atau berada dalam satu kondisi tertentu dan kapan tidak. Bisa 2 proporsi, 3 proporsi, dan seterusnya. Nah, nanti dibandingkan antara proporsi 1 lawan proporsi 2. Yang mana proporsi 1 ini berasal dari populasi 1, kemudian proporsi 2 berasal dari populasi 2. Keputusan-keputusan seperti referendum, kemudian yang dikaitkan dengan nanti ada ukuran misalkan jenis kelamin ya, pria, wanita, dan sebagainya, itu bisa dianggap sebagai satu contoh yang sering kali dipakai untuk menjelaskan uji hipotesis tentang proporsi untuk 2 populasi.